Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Anak-anakku sekalian di mana saja kalian berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian bersama keluarga, bersama ayah dan ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya sebagai kepala madrasah bersama Bapak Pimpinan Umum Pondok Pesantren Atta Putra dan seluruh Dewan Guru tentunya selalu mendoakan kalian bersama keluarga mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada pelajaran keatakwaan untuk temanya pada kali ini tentang kepemimpinan. Dalam hidup ini kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya pemimpin. Dalam keluarga harus ada yang memimpin. Maka dia adalah seorang suami. Dalam negara juga harus ada seorang pemimpin. Maka dialah seorang presiden. Dan seorang pemimpin ini memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menentukan untuk mencapai sebuah tujuan yang dipimpinnya. Kemudian seorang pemimpin juga tidak bisa berjalan sendiri. Seorang presiden pasti butuh menteri. Seorang suami membutuhkan istri. Seorang ketua panitia umpamanya, ia butuh bawahannya. Ia butuh sekretaris, ia butuh bendahara, ia butuh seksi acara dan lain sebagainya. Sehingga baik seorang pemimpin maupun bawahannya mereka memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian kapan seorang pemimpin itu bisa dianggap berhasil? Seorang pemimpin bisa dianggap berhasil jika seorang pemimpin itu memiliki kepribadian kepemimpinan dan ia mampu membaca keadaan bawahannya dan lingkungannya. Jadi ia punya kemampuan menjadi seorang pemimpin. Ia bisa mengambil keputusan. Ia mengerti bagaimana keadaan bawahannya, bisa memahami lingkungannya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak bisa menjadi pemimpin yang berhasil. Nah, kemudian dalam kepemimpinan setidaknya ada 4 gaya kepemimpinan atau yang disebut dengan leadership styles. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan otoriter? Gaya kepemimpinan otoriter adalah yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Jadi ia langsung yang mengambil keputusan tanpa menggelar musyawarah dulu. Nah, biasanya ini banyak digunakan pada dunia militer. Seorang prajurit itu mereka harus siap apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, meskipun harus nyebur, meskipun harus masuk ke hutan dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi perang juga ini bisa diterapkan. Ketika sudah berhadapan dengan musuh, maka tidak ada waktu lagi seorang pemimpin perang itu untuk bermusyawarah. Lalu apa yang ia lakukan? Ia harus memberikan keputusan secara tunggal. Apakah maju untuk menyerang, atau mundur untuk strategi, ataupun keputusan yang lainnya. Sehingga seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter juga ternyata ada nilai positifnya dalam beberapa sektor. Ini yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter.
Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Ini pernah dilakukan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Jadi dulu ceritanya itu, ini ketika Al-Maghfurlah mendirikan MMA, Madrasah Menengah At-Taqwa, ya, kemudian juga sekolah Al-Baqiyatus Shalihat yang di Al-Taqwa Putri. Al-Maghfurlah memintakan pendapat kepada para santrinya. Di antaranya pada saat itu meminta apakah guru Ma'ali Syamsuddin, ya, para santri setuju tidak nih, ya, kalau guru Ma'ali Syamsuddin sebagai kepala Madrasah Menengah At-Taqwa MMA. Atau yang kedua ini adalah guru Tajuddin atau Kiai Haji Tajuddin Marzuki sebagai kepala sekolah Al-Baqiyatus Shalihat. Dan kemudian pada titik kesimpulannya semua santri yang dimintakan pendapatnya mereka menyatakan setuju. Nah, inilah gaya kepemimpinan demokratis yang melibatkan bawahannya bertanya, bermusyawarah untuk menentukan sebuah keputusan. Lalu yang ketiga adalah gaya kepemimpinan bebas. Di mana seorang pemimpin hanya terlibat dalam kuantitas kecil, di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Ini biasanya banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan. Ya, para direktur-direktur ini mereka bertanggung jawab full, ya, terhadap perusahaan yang dijalani. Ya, para komisaris, ya, pemegang saham itu tidak banyak turun tangan. Para direktur-direktur inilah yang babak belur. Mereka yang menghadapi masalah, mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dan lain sebagainya. Dan gaya kepemimpinan bebas ini pun juga bisa diterapkan, ya, dalam sektor-sektor tertentu, diantaranya adalah sektor dalam bidang usaha. Kemudian yang terakhir ini adalah gaya kepemimpinan karismatis. Inilah, ya, yang menjadi ciri khas Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, ya, adalah Kiai Haji Nur Ali memiliki gaya kepemimpinan karismatis. Meskipun Al-Maghfurlah juga menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, ya, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan bebas, pernah dilakukan. Tetapi yang menjadi ciri khas utama Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali adalah gaya kepemimpinan karismatis, ya. Di mana Al-Maghfurlah ini dianggap, ya, sebagai sosok tokoh sentral yang ideal. Ya, kalau mau lihat bagaimana sih ibadah yang betul, lihat Kiai Haji Nur Ali. Ya, bagaimana sih kalau kita pengen disiplin, lihat Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Sehingga Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali menjadi figur sentral bagi santri-santrinya, bagi murid-muridnya, ya, dan begitu juga bagi masyarakatnya. Sehingga Al-Maghfurlah juga di masyarakat menjadi sebuah mediator, kemudian juga motivator dan lain sebagainya, ya, baik itu di organisasi lembaga pendidikan yang beliau bangun maupun juga di dalam dunia kemasyarakatan. Sehingga Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, ya, kecenderungannya adalah gaya kepemimpinan karismatis. Anak-anakku sekalian, ya, untuk pertemuan kita barangkali ini saja, dan kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan silakan ada soal yang kalian harus jawab, dan nanti ikuti instruksi dari soal tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bisa bertemu kembali, ya, sampai kita masuk kembali nanti ba'da Ramadan, ya. Amin ya rabbal
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.